Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Padang Panjang Sepekan kembali hadir menyapa Anda hari ini, menyajikan sejumlah informasi terkini seputar Kota Padang Panjang. Bersama saya, Nadia Rahmadani, inilah Padang Panjang Sepekan selengkapnya. Tim pembina dan pengurus Forum Kabupaten Bandung Sehat atau FKBS kunjungi Kota Padang Panjang guna berbagi pengalaman dalam pengelolaan kabupaten atau kota sehat di pendopo Rumah Dinas Wali Kota pada Kamis 2 November. Kunjungan tim pembina dan pengurus Forum Kabupaten Bandung Sehat atau FKBS ini disambut PJ Wali Kota Sony Budaya Putra dan PJ Ketua TPPKK Sri Hindayani Sony Budaya Putra bersama beberapa instansi terkait dan pengurus Forum Kota Sehat Kota Padang Panjang di pendopo Rumah Dinas Wali Kota. Sony menyambut baik kunjungan rombongan yang dipimpin Ketua FKBS Emma Deti Dadang Supriyatna yang juga merupakan istri Bupati Bandung Dadang Supriyatna. Pihaknya berharap dengan kunjungan ini dapat saling memberikan pengalaman bagi kedua daerah dalam mewujudkan kabupaten atau kota dan masyarakat yang sehat. Sony mengatakan, Padang Panjang terus berbenah dan berupaya untuk mewujudkan kota dan masyarakat yang sehat. Hingga 2023 ini, Padang Panjang telah meraih penghargaan Swasti Sabah Wistara yang ke-7 kalinya. Sementara itu, Emma berharap melalui kunjungan ini dapat membawa pengalaman yang akan dicontoh nanti untuk diterapkan di Kabupaten Bandung. Ini diikuti 70 orang yang terdiri dari pembina dan pengurus FKBS. Tim pembina ini merupakan beberapa kepala OPD di lingkungan PK Bandung. Tim pembina juga mengapresiasi pencapaian Kota Padang Panjang dalam membangun sektor kesehatan dan berharap Kabupaten Bandung bisa mengadopsi ilmu yang didapat dari Kota Padang Panjang ini. Andes Maradona dan juru kamera Hartono Padang Panjang Sepekan. TPPKK dan Dharma Wanita Persatuan Kota Padang Panjang kembali salurkan bantuan kepada korban kebakaran 7 unit rumah semi permanen di kawasan Pasar Kuliner. Empati yang dalam masih dirasakan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK dan Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Padang Panjang, sehingga bantuan terus mengalir dari pengurus dan anggota. Bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai disalurkan pada Kamis 2 November di kantor Lurah Balai-Balai. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh PJ Ketua TPPKK Kota Sri Hindayani Sony Budaya Putra didampingi PJ Ketua DWP Fitriana Winarno kepada Lurah Balai-Balai Tedrion. Sri Hindayani berharap bantuan yang disalurkan itu bisa bermanfaat dan meringankan beban para korban. Di samping itu, menjadi ladang amal bagi ibu-ibu yang menyalurkannya. Sementara itu, Tedrion menyampaikan terima kasih atas bantuan yang disalurkan TPPKK dan DWP maupun bantuan dari berbagai pihak. Haris Suyata dan juru kamera Jeff Jimmy Octaviandi Padang Panjang Sepekan. Haris Suyata dan juru kamera Jimmy Octaviandi Padang Panjang Sepekan. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra meninjau pelayanan dari pegawai RSUD kepada para pasien pada Jumat 3 November. Didampingi Direktur RSUD, Dr. Lismayati, PJ Wako Sony mengunjungi beberapa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, seperti bangsal jantung, VIP, unit dialisis, ruangan hemodialisa, apotek, dan ruang tunggu poli. Ia meninjau dan menanyakan bagaimana pelayanan dari pegawai RSUD kepada pasien yang di setiap ruangannya. Tinjauan dilakukan dengan langsung menanyakan kepada pasien yang datang. Alhamdulillah, semua pendapatnya untuk pelayanan sudah sangat bagus dan pegawainya juga ramah. Namun, ada beberapa hal yang harus diperbaiki sedikit. Saat mengunjungi pasien yang sedang melakukan cuci darah di ruangan hemodialisa, Sony ikut memberikan semangat kepada pasien yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Salah seorang pasien, Sahrial, dari Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar kepada Kominfo menyampaikan, ia rela untuk datang ke RSUD Padang Panjang untuk bisa berobat demi mendapatkan pelayanan yang baik dan ramah. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Sauki Murtodo Padang Panjang Sepekan.
Pemerintah kota merealisasikan hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang kepada KPU dan Bawaslu Kota Padang Panjang. Pemerintah kota merealisasikan hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Padang Panjang. Sony menyampaikan penyaluran ini adalah wujud dukungan Pemko dalam menyukseskan Pilkada serentak 2024 mendatang. Pihaknya berharap ke depan kemitraan ini tetap terjalin baik dan lancar. Sony juga menyampaikan apresiasi kepada PJ Sekdako dan seluruh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang telah melakukan pembahasan ini secara detail. Uli Andri dan Hidayatul Fajri sama-sama menyampaikan apresiasi dukungan Pemko ini. Padang Panjang termasuk yang tercepat dari 19 kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Support ini bukan hanya sekadar materi dari Pemko kepada KPU dan Bawaslu, tetapi merupakan kepercayaan yang diberikan untuk demokrasi dalam menyukseskan pilkada aman dan damai dan lebih baik lagi. Sebelumnya, Kepala BPBD Kesbang Pol Iputu Venda menyampaikan, pada berita acara kesepakatan bersama ini dengan KPU, disepakati nilai hibah sebesar 11 miliar dan hibah untuk Bawaslu sebesar 3 miliar. Pemberian dana hibah Pilkada 2024 tersebut dilakukan dalam 2 tahap. Untuk tahun anggaran 2023 sebanyak 40% dan sebanyak 60% pada 2024 dari total jumlah dana hibah yang diberikan. Andes Maradona dan juru kamera Soki Martodo, Padang Panjang sepekan. DPRD Kota Padang Panjang menggelar rapat paripurna penetapan dan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah kota dan DPRD terhadap KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 pada Sabtu 4 November. Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Mardiansah, seluruh fraksi menyetujui KUA PPAS APBD 2024 yang telah disampaikan melalui nota pengantar wali kota dan dibahas dalam rapat kerja Badan Anggaran berserta TAPD beberapa waktu lalu. Penjabat PJ Wali Kota Sony Budaya Putra dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja keras dan secara maraton membahas KUA PAS APBD 2024 hingga akhirnya dapat disepakati secara bersama. Sony mengungkapkan pihaknya juga telah berkomunikasi dengan TAPD untuk segera mungkin rancangan APBD 2024 dengan berpedoman kepada KUA PPAS yang sudah disepakati akan diajukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan kualitas yang terbaik, sehingga nanti sebelum 30 November APBD 2024 dapat disepakati dan ditetapkan. Sony juga mengucapkan terima kasih kepada anggota dan fraksi DPRD atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan untuk mengisi kekosongan sementara jabatan Wali Kota Padang Panjang. Adapun pendapatan daerah pada 2024 yang disepakati pada KUA PPAS yaitu sebesar 600 juta, sedangkan belanja daerah 630 juta rupiah. Penerimaan pembiayaan sebesar 30 miliar, pengeluaran pembiayaan 1 miliar dan pembiayaan neto daerah sebesar 29 miliar. Adapun pendapatan daerah pada 2024 yang disepakati pada KUA PPAS yaitu sebesar 600 juta, sedangkan belanja daerah 630 juta. Penerima pembiayaan sebesar 30 miliar, pengeluaran pembiayaan 1 miliar, dan pembiayaan neto daerah sebesar 29 miliar. Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Julius Kaisar dan Imral, Sedako Winarno, Asisten Staf Ahli, Kepala OPD beserta undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan Juru Kamera Hartono, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kala memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Institut Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang di Gedung Huriah Adam pada Sabtu 4 November. Kuliah umum yang diberikan Yusuf Kala tersebut bertemakan elaborasi visi ISI dalam menghasilkan ilmuwan dan entrepreneur berbasis seni budaya.
Pada paparannya, Yusuf Kala mengatakan kepada ratusan mahasiswa yang hadir memenuhi gedung pertunjukan tersebut untuk mempunyai seni yang memiliki nilai tambah dan nilai pasar yang tinggi. Agar di samping menciptakan seni, juga menciptakan entrepreneur seni yang lahir di kampus seni satu-satunya di Sumatera ini. Ia juga berharap kepada dosen-dosen ISI untuk selalu memberikan ilmu yang terbaik untuk mahasiswanya, agar menghasilkan pelaku seni yang berjiwa entrepreneur. Pada kesempatan tersebut, mantan Wapres ke-10 dan 12 itu juga membuka secara langsung rangkaian kegiatan Disnatalis ISI ke-58. Ikut mendampingi pejabat Wali Kota Padang Panjang Sony Budaya Putra, Sekretaris Daerah Kota Winarno, Ketua TP PKK Kota Sri Hindayani, dan undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Banyak sekali hal-hal yang Saat resepsi milad 1 abad perguruan Diniyah Putri, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kala resmikan Asrama Hajah Yuliana Diniyah Putri pada Sabtu 4 November. Yusuf Kala bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyudin Nasrullah, Ketua TP PKK Sumbar Harneli Bahar Mahendadi, penjabat PJ Wali Kota Padang Panjang Sony Budaya Putra, Ketua DPRD Mardiansah, mengikuti rangkaian acara resepsi eksternal yang dihadiri ribuan orang tersebut. Asrama tersebut merupakan bantuan dari seorang pengusaha Indonesia asal Minangkabau, Indra Fahmi, yang diberi nama dengan nama ibunya itu Yuliana. Terdiri dari 3 lantai dan setiap kamar akan diisi 12 anak. Pada sambutannya, Yusuf Kala menyampaikan sudah puluhan ribu wanita hebat yang dilahirkan di Diniyah Putri, mulai dari angkatan pertama hingga berumur 100 tahun ini. Lulusan yang sudah mengabdi tidak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri dengan kedudukan yang luar biasa. Ia juga menyampaikan selamat dan terima kasih atas semua pengabdian para guru sampai dewasa ini. Sementara itu, sebagai keluarga dari murid pertama Diniyah Putri yaitu Rasulna Said, Taufik Ismail membacakan puisi di depan undangan yang hadir, tidak hanya dari santri, namun juga alumni dari berbagai angkatan Diniyah Putri. Ia juga memberikan kado kepada Diniyah Putri berupa foto bersejarah dari keluarga Rasulna Said. Pada kesempatan tersebut, juga diresmikan Tugu 1 Abad Diniyah Putri yang berada di depan gedung asrama. Ikut hadir Forkopimda, PJ Sekretaris Daerah Kota Wirarno, Ketua TP PKK Sri Hindayani Sony, dan undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kala letakkan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Ibnu Sina, Kota Padang Panjang pada Sabtu 4 November. Bertempat di kawasan parkir Rumah Sakit Ibnu Sina yang akan dijadikan lokasi pembangunan, Yusuf Kala meletakkan batu pertama bersama Gubernur Sumatera Barat, Haji Mahyildi Ansarullah, Ketua TP PKK Sumatera Barat, Harneldi Bahar Mahyildi, penjabat Wali Kota Padang Panjang Sony Budaya Putra, Ketua DPRD Padang Panjang Mardiansyah, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Ketua Pembina Ibnu Sina, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII Pusat. Dalam sambutannya, Yusuf Kala menyampaikan rumah sakit saat ini berkembang dengan sangat luar biasa. Dengan banyaknya investasi membuat rumah sakit menjadi cepat berkembang dan memberikan pelayanan yang baik. Seperti Rumah Sakit Ibnu Sina yang mengembangkan pelayanan kesehatan dengan dasar keagamaan sosial. Ia mengatakan ada 3 hal penting yang harus menjadi prinsip sebuah rumah sakit. Pertama, kemampuan medis. Tanpa dokter yang hebat tidak akan berkembang. Kedua, teknologi. Setiap 5 tahun teknologi ini berkembang 100%. Fasilitas harus dibenahi sesuai dengan teknologi yang berkembang. Dan terakhir yaitu hospitali, yaitu pelayanan yang baik. Ia juga mengatakan untuk bisa menjadi rumah sakit yang baik dan berkembang harus memiliki 3 prinsip tersebut. Rumah sakit itu sama dengan rumah makan yang tidak tergantung tempatnya, namun tergantung mutu dan layanannya. Pembangunan Rumah Sakit Ibnu Sina ini akan memakan biaya gedung utama dengan total 67 miliar. Sedangkan gedung servis sebesar 5 miliar. Dengan total keseluruhan sebesar 73 miliar. Sementara itu, Gubernur Mahyildi juga berterima kasih menyambut baik kepada Rumah Sakit Ibnu Sina yang telah berkontribusi guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan juga menghadirkan tenaga-tenaga kesehatan di Sumatera Barat.
Sehingga untuk tingkat pelayanan kesehatan di Sumatera Barat untuk saat ini berada di posisi cukup baik. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Ozan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Kota Padang Panjang menjadi daerah pertama dimulainya perhelatan Galanggang Arang sebagai gelaran atas penetapan situs tambang batubara Ombilin sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada 2019 lalu. Acara Gelanggang Arang tersebut merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang bertujuan mengaktifasi dan memperkuat ekosistem warisan tambang batubara Ombilin Sawalunto atau WTBOS. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek yang diwakili Kepala Balai Pelestarian Budaya Wilayah 3, Umri SSMSI mengatakan, kegiatan aktivasi dan penguatan ekosistem WTBOS berlangsung pada Oktober sampai Desember 2023 dengan melibatkan 8 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Umri mengatakan, Kota Padang Panjang terpilih untuk yang pertama melaksanakan kegiatan ini. Adapun 7 daerah lain yang terlibat yaitu Kota Sawalunto, Kabupaten Sijunjung, Kota Solo, Kabupaten Solo, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Umri juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Padang Panjang yang telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga WTBOS serta berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan Galanggang Arang ini. Penjabat Sekdako Winarno ME yang membuka kegiatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah menunjuk Kota Padang Panjang sebagai yang pertama memulai perhelatan Gelanggang Arang. Winarno menyebutkan, Pemko pendukung kegiatan yang melibatkan banyak unsur untuk masyarakat seperti ini. Ia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para panitia dan seluruh unsur yang terlibat karena telah bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan ini. Kurator Gelanggang Arang Dr. Dede Pramiyoza mengatakan dipilihnya Kota Padang Panjang sebagai lokasi pertama untuk perhelatan Galanggang Arang tidak terlepas dari kisah masa lalu. Stasiun kereta api Padang Panjang merupakan penghubung dari 3 jalur kereta penting, yaitu ke arah Padang, Bukit Tinggi, dan Solo. Dede menyebutkan, adapun bentuk kegiatan di Galanggang Arang yaitu pendataan dan pemetaan, workshop, dialog warisan budaya, pertunjukan kesenian tradisional dan modern, bazar, pameran WTBOS, serta kegiatan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga. Dede menyebutkan, adapun bentuk kegiatan di Gelanggang Arang yaitu pendataan dan pemetaan, workshop, dialog warisan budaya, pertunjukan kesenian tradisional dan modern, bazar, pameran WTBOS, serta kegiatan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga dan memanfaatkan salah satu warisan budaya ini. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Divisi Regional 2 PT KAI Sumbar yang diwakili Kepala Aset Vendri, Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Lurah, Minyak Mama, Bundo Kanduang, tokoh masyarakat serta undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Padang Panjang kembali menjadi tuan rumah Grand Opening kegiatan Minangkabau Travel Mart atau MTM tahun 2023. Kegiatan ini merupakan kali kelima diadakan di kota Serambi, Mekah. Pembukaan Grand Opening kegiatan Minangkabau Travel Mart atau MTM kali ini dipusatkan di Aula Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang pada Selasa 7 November malam. MTM ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPPI Sumatera Barat yang bertujuan membangkitkan pariwisata di Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Acara dibuka penjabat Sekretaris Daerah Kota atau Sekdako, Dr. Wirnano ME. Ia mengucapkan terima kasih karena terus mempercayakan Padang Panjang sebagai lokasi Grand Opening Minangkabau Travel Mart. Menurutnya, sesuatu kebanggaan sendiri mendapatkan kepercayaan dari DPP dan DPD ASPPI terhadap pengembangan usaha kepariwisataan di Indonesia Padang Panjang. Menurutnya, sesuatu kebanggaan sendiri mendapatkan kepercayaan dari DPP dan DPD ASPPI terhadap pengembangan usaha kepariwisataan di Kota Padang Panjang. Winarno juga mengatakan Padang Panjang selalu dilibatkan dalam kegiatan MTM, mulai dari MTM pertama hingga yang keempat. Saat yang kelima tetap menjadi pilihan, baik sebagai lokasi kunjungan dari peserta MTM hingga dipercaya sebagai lokasi penyelenggaraan opening ceremony. Wirnano berharap semoga MTM ini bisa terus berlanjut dan mempromosikan serta mengembangkan wisata di Padang Panjang, khususnya dan Sumatera Barat. Sementara itu, Ketua Umum DPP ASPPI, Agus Pahlevi, Empar, sangat mengapresiasi penyelenggaraan MTM yang telah memasuki tahun kelima. Sementara itu,
Ketua Umum DPP ASPPI Agus Pahlevi Empar sangat mengapresiasi penyelenggaraan NTM yang telah memasuki tahun kelima. Yuli Guslinda dan juru kamera Jimmy Octaviandi, Padang Panjang sepekan. Guna penyelenggaraan restoratif justice, Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang melakukan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding bersama pemerintah kota dan lembaga lainnya di ruang VIP Balai Kota pada Rabu 8 November. Adapun lembaga itu, diantaranya Balai Latihan Kerja atau BLK Padang Panjang, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, dan Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau atau LKAAM Kota. Kepala Kejari Jerniati menyampaikan, sebagai bentuk tindak lanjut pelibatan unsur masyarakat dalam setiap upaya perdamaian, penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak korban, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain maka dibentuklah Restoratif Justice atau RJ. Jerniati menambahkan, diperlukan adanya inovasi Sirajo Labiah sebagai program lanjutan RJ terhadap perkara Oharda atau orang dan harta benda. Setelah RJ dilakukan, mereka lalu dididik di BLK agar mendapatkan skill dan keterampilan kerja. Sementara, terhadap perkara narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dididik dengan diharapkan mereka semua akan bisa diterima dalam masyarakat. Sementara itu, PJ Wali Kota Sony Budaya Putra menyampaikan program ini harus berjalan. Dengan begitu, tugas pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, menuntaskan kemiskinan dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum atau Trantibun akan berjalan. MOU tersebut ditandatangani PJ Wakosoni, Kepala BLK Padang Panjang Suryadi Boy, Ketua LKAAM Padang Panjang Datuk Panda, dan Ketua Basnas Syam Suwarni. Ikut hadir Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Syah Danur, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Novianti, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Maini. Juga hadir Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Jevi C.E.K. Putra, Kepala Dinas Kominfo Ampera Salim, Dinas PMPT SP Fandi Ramadona, dan undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Syauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Perhelatan Galanggang Arang #1 Padang Panjang berlangsung sukses. Perhelatan yang digelar sejak 27 Oktober lalu di Stasiun Kereta Api Padang Panjang resmi ditutup PJ Wali Kota Sony Budaya Putra pada Rabu 9 November. Sony mengapresiasi kegiatan yang bertujuan mengaktifasi dan memperkuat ekosistem warisan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto atau WTBOS yang dimulai di Kota Padang Panjang. Dengan melibatkan 8 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat tersebut. Berkaca dari kilas balik stasiun kereta api Padang Panjang di masa lalu, yang merupakan titik sentral perkereta apian di Sumatera Barat. Sony juga berharap kepada pemerintah pusat sekiranya stasiun ini bisa dapat aktif kembali guna mendongkrak perekonomian masyarakat. Melihat antusiasme masyarakat yang hadir, dirinya berharap kegiatan ini tidak berhenti di sini saja, bisa berlanjut tahun-tahun berikutnya. Dengan berbagai evaluasi dan masukan, sehingga kualitas dari kegiatan ini dapat lebih meningkat lagi. Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk dapat terus menjaga, merawat, serta memanfaatkan warisan budaya ini dengan sebaik mungkin, sehingga betul-betul bisa berdampak positif. Rifki Mahendra dan juru kamera Jimmy Octaviandi, Padang Panjang sepekan. Meriahkan kegiatan Galanggang Arang #1, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gelar lomba gambar bercerita cagar budaya tingkat SD dan SLTP sekota Padang Panjang pada Rabu 8 November. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak dan memperkenalkan mereka pada warisan tambang budaya jalur kereta api pengangkut batubara yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kepala Disdikbud Nasrul menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian Galanggang Arang untuk aktivasi warisan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto. Kerjasama Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek dengan Disdikbud Padang Panjang. Acara ini diikuti 60 sekolah dengan rincian 42 SD dan 18 SLTP dengan 60 guru pendamping dari masing-masing sekolah. Masing-masingnya mengirim perwakilan 2 siswa dan 2 siswi. Total 300 orang mengikuti lomba menggambar dengan tema kereta api tersebut. Adapun pemenang lomba ini
Untuk tingkat SLTP Putra dimenangkan Ahmad SMP Negeri 1 Parangpanjang. SLTP Putri oleh Naila dari SMP Negeri 5 Parangpanjang. Tingkat SD Putra Gavin Eston dari SDIT Juara. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono Parangpanjang sepekan. BPBD Kesbangpol gelar bimbingan teknis atau BIMTEK tertib administrasi, pengajuan, penyaluran, dan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2023 bagi partai politik di Aula Hotel Rangkayu Basa pada Kamis 9 November. Kepala BPBD Kesbangpol Iputu Venda mengatakan, kegiatan ini diikuti 32 peserta yang terdiri dari 4 perwakilan dari 8 partai politik pemenang pemilu yang ada di Kota Padang Panjang. Venda berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman tentang mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan pemberian serta pertanggungjawaban terhadap bantuan pada parpol. Penjabat atau PJ Wali Kota Sony Budaya Putra yang hadir menutup kegiatan tersebut mengatakan, pelaksanaan BIMTEK ini merupakan upaya pembinaan keuangan yang telah dimanatkan sesuai dengan undang-undang. Lebih lanjut, Sony berharap pelaksanaan BIMTEK ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengadministrasian dan pembuatan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik secara akuntabel. Turut hadir pada kegiatan tersebut PJ Sekdako Winarno sekaligus narasumber Kepala Bidang Kesbangpol Enki Trianada. Rifki Mahendra dan juru kamera Wahyu Widodo, Padang Panjang sepekan. Kelurahan Bukit Sulungan atau Busur, Kecamatan Padang Panjang Barat dicanangkan sebagai Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Pencanangan tersebut dilakukan anggota Bawaslu Sumbar, Febrian Bartes, didampingi penjabat Wali Kota Sony Budaya Putra, Ketua Bawaslu Padang Panjang Robi Haidi Putra, di Terminal Busur, Kamis 9 November. Sony sangat mengapresiasi kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Sumbar yang sudah memilih Busur untuk dipercaya jadi Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024. Perlu diketahui, adanya Kampung Pengawasan ini untuk memastikan seluruh rangkaian tahapan pemilu berjalan lancar dan tertib. Perlu diketahui, adanya Kampung Pengawasan ini untuk memastikan seluruh rangkaian tahapan pemilu berjalan lancar dan tertib. Tidak hanya Bawaslu dan jajaran, untuk mengawasinya dibutuhkan sambung tangan masyarakat untuk hal ini. Hal ini merupakan sebuah kepercayaan dan tanggung jawab bagi masyarakat, khususnya di Busur, untuk dapat memberikan partisipasi dengan baik. Namun, ini kembali lagi kepada Bawaslu untuk menjelaskan dan menyosialisasikan kepada masyarakat apa saja yang menjadi pelanggaran dalam pemilu untuk dilaporkan. Sementara itu, Febrian Bartes menyampaikan Bawaslu sebagai pengawas tidak bisa jalan sendiri. Butuh dukungan dari masyarakat untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Maka perlu diadakan deklarasi kampung partisipatif ini. Beliau menambahkan, hal ini tidak hanya kegiatan seremonial saja, namun ada tindak lanjut. Bagaimana Bawaslu Padang Panjang bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi selama penyelenggaraan pemilu 2024. Sedangkan Robi Hadi Putra menyampaikan kampung ini dicanangkan sebagai bentuk kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat. Kegiatan deklarasi dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang langsung dan umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Beliau berharap dengan adanya kampung ini, masyarakat bisa mudah melaporkan jika ada tindak pidana dan menekan angka pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu. Yuli Guslinda dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra didampingi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau DKP Provinsi Sumatera Barat Jumaidi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi pada Kamis 9 November. Kegiatan Rapat Koordinasi atau Rakor Pengawasan Kearsipan di lingkungan Pemko Padang Panjang yang berlangsung di Hall Lantai 3 Balai Kota. Dalam sambutannya, Sony meminta seluruh OPD segera menggunakan aplikasi tersebut lantaran Srikandi memberikan kemudahan dalam proses surat menyurat secara elektronik serta pengelolaan arsip yang terintegrasi dari tingkat pemerintah kota, provinsi hingga kementerian. Dikatakannya, aplikasi Srikandi mengurangi biaya penyimpanan dan memungkinkan akses yang lebih cepat dan mudah
lalu terdapat peningkatan keamanan yang memberikan kontrol akses ketat, melindungi informasi sensitif dari akses tidak sah, dan mencatat siapa yang mengakses informasi tersebut. Sementara itu, Jumaidi menyampaikan pihaknya siap mengasistensi Pemko Padang Panjang bila menemui kendala pada aplikasi ini. Sebelumnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Kota Padang Panjang, Yan Kasbahri, mengutarakan launching aplikasi Srikandi ini guna percepatan penerapan aplikasi tersebut dan membangun kesadaran pentingnya pengelolaan arsip secara elektronik. Aplikasi Srikandi sebutnya merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau PANRB bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, dan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Pada acara tersebut turut dilakukan penandatanganan komitmen seluruh OPD terkait implementasi aplikasi Srikandi. Turut hadir PJ Sekdako Winarno dan pejabat terkait lainnya, Haris Yuata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sony Budaya Putra mengharapkan dukungan dan kolaborasi semua insan Pors dalam menjalankan roda pemerintahan selama menjabat sebagai pejabat Wali Kota Padang Panjang pada Jumat 3 November. Sony juga menyebutkan pentingnya peran media sebagai jembatan informasi antara pemerintahan dan masyarakat. Kepada insan pers, Sony juga menekankan keseriusannya dalam menjalankan roda pemerintahan tanpa intervensi dari pihak manapun. Sesi dialog berlangsung secara interaktif. Para jurnalis aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan dan program-program publikasi pemerintahan kota yang dijawab dengan jelas dan terbuka oleh Sony. Para insan pers juga menyambut baik inisiatif pemerintah kota dalam membangun komunikasi yang lebih baik. Mereka menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk bertemu langsung dan menyampaikan pandangan serta aspirasi. Di akhir pertemuan, Sony menambahkan, pertemuan ini tidak hanya menandai langkah positif dalam meningkatkan hubungan antara Pemko dan media, tetapi juga menciptakan landasan kokoh untuk membangun kolaborasi yang lebih erat. Pemko sebutnya akan berkomitmen untuk terus membuka pintu komunikasi dengan media massa untuk mendukung upaya transparansi dan keberlanjutan informasi kepada masyarakat. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Ampera Salim, Ketua PWI Padang Panjang, Ketua FJKIP Insan Pers Media Cetak dan Elektronik, serta undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Jimmy Octaviandi, Padang Panjang sepekan. Festival Soko Guru hasil kolaborasi Pokdarwis Sigando dengan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek yang menghadirkan seniman-seniman muda pada Sabtu 4 November malam sukses digelar walaupun situasi sempat diguyur hujan deras. Sempat diguyur hujan, Festival Soko Guru berjalan sukses. Sesuai jadwal panitia, festival ini awalnya akan dimulai pukul 7 malam. Namun karena kondisi saat itu diguyur hujan deras, maka jadwal pun akhirnya mundur dari jam yang dijadwalkan hingga hujan reda baru dimulai. Kegiatan yang berlangsung di Komplek Masjid Asasi, Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur tersebut terlebih dahulu dibuka Kepala Direktorat PTLK Ditjen Kebudayaan Kemdikbudristek Iskandar Eko Priyotomo. Ia menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah Kota Padang Panjang bersama masyarakat yang telah berhasil dalam memberikan ruang kepada kaum muda untuk melestarikan dan mempertahankan adat dan budaya yang ada. Iskandar berharap dengan adanya kerjasama ini, kebudayaan yang ada di Kota Padang Panjang dapat terus dilestarikan. Pihaknya akan selalu support jika memang benar-benar pemerintah kota semangat untuk melestarikan kebudayaannya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Panjang Nasrul menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas semangat seluruh peserta dan para panitia yang telah bekerja keras untuk kesuksesan acara festival ini. Ketua Panitia Festival Soko Guru, Fajrul Hudaya, menyebutkan, Festival Soko Guru yang bertemakan merawat bumi ini dikemas dalam bentuk seni pertunjukan yang terdiri dari musik tradisi, teater, dan tari. Pertunjukan ini diisi para seniman sumbar yang telah melanglang buana ke berbagai daerah, berbagai provinsi, nasional, bahkan internasional. Fajrul menambahkan, selain penampilan kesenian, festival juga menghadirkan arak-arakan dari Bundo Kanduang, yaitu menjunjung Bangkiah Tuwo, live painting, Pasa Saisua, makan baradai. Pada malam harinya, disuguhkan dengan pertunjukan kolaborasi antara agama, adat, budaya, dan tradisi. Turut hadir pada kegiatan tersebut, camat, lurah, dan tokoh masyarakat, serta undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono,
Padang Panjang sepekan. Pemerintah kota dukung keberadaan warisan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto atau WTBOS pada Rabu 8 November. Berita 19. Warisan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto atau WTBOS memiliki arti penting bagi kota Padang Panjang. Hal ini diutarakan penjabat wali kota Sony Budaya Putra saat menjadi narasumber dalam dialog budaya Gelanggang Arang yang diselenggarakan di Stasiun Kereta Api Padang Panjang. Menurutnya, penetapan WTBOS ini sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2019 menjadi pengakuan terhadap arti penting tinggalan tersebut bagi peradaban dunia. Katanya, Sumatera Barat patut berbangga karena sampai hari ini baru ada 6 warisan budaya yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Ditambahkan Sony, WTBOS ini memiliki arti penting bagi Padang Panjang lantaran status warisan dunia yang divalidasi lembaga sekelas UNESCO tentu saja sebuah kehormatan dan branding yang tinggi bagi Padang Panjang dan 6 kabupaten atau kota yang menjadi bagian dari WTBOS. Status tersebut menjadi sebuah peluang yang sangat berharga bagi Padang Panjang yang akan memberi nilai manfaat bagi kota ini dan masyarakat di berbagai sektor, misalnya ekonomi, sosial budaya, perwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Sementara itu, Fauzan Amril, perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Sumatera Barat, yang juga menjadi narasumber, menyampaikan ada berbagai macam cagar budaya, ada yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan di air. Semuanya perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Nadia Rahmadani dan juru kamera Tono, Jimmy Octaviandi, Padang Panjang sepekan. Penjabat Wali Kota Sony Budaya Putra pimpin pelaksanaan upacara Hari Pahlawan 2023 di halaman Balai Kota pada Jumat 10 November sebagai inspektur upacara. PJ Wakosoni membacakan sambutan dari Menteri Sosial atau Mensos dengan tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Disampaikan, tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan atau dirinya sendiri. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau diri sendiri. Usai upacara, Sony menyerahkan bantuan sembako kepada 2 orang veteran yang ada di Padang Panjang. Usai upacara, Sony menyerahkan bantuan sembako kepada 2 orang veteran yang ada di Padang Panjang. Dilanjutkan dengan melepas kontingen kuartir cabang 12 Padang Panjang untuk melaksanakan kemah bela negara ke Mentawai pada 10-17 November ini. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Mengenang jasa pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia, Pemko menggelar acara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Kusuma Sakti pada Jumat 10 November. Ziarah ini merupakan rangkaian peringatan Hari Pahlawan ke-78 yang mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Acara tersebut dihadiri PJ Wali Kota Sony Budaya Putra, Ketua DPRD Mardiansa, Forkopimda, PJ Sekdako Winarno, jajaran pejabat Pemko, TNI, Polri, Parsit Kartika Chandra Kirana, Bayangkari, veteran, keluarga para pejuang dan sejumlah organisasi kepemudaan. Suasana berlangsung khidmat ditandai dengan mengheningkan cipta dan hormat kebesaran bagi arwah para pahlawan selama semenit. Kapolres AKBP Doni Bramanto bertindak sebagai pemimpin upacara. Doni Bramanto kemudian meletakkan karangan bunga di tugu peringatan pahlawan. Dilanjutkan dengan pembacaan doa serta tabur bunga di pusara para pahlawan. Sebagai penerus bangsa, lanjutnya, harus bersyukur dan menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Haris Yuyata dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan.
Informasi tadi sekaligus menjadi akhir Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Pemirsa, terus saksikan program Padang Panjang Sepekan di channel YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Nadia Rahmadani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.